Pernah nggak sih ngerasa sedikit keder kalau lagi di sekitar orang yang kita anggap lebih pintar? Rasanya itu umum banget ya. Tapi, gimana kalau perasaan itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan emas buat kita berkembang yang malah kita sia-siakan? Nah, di sini kita bakal bongkar gimana caranya mengubah rasa minder jadi modal buat percaya diri. Coba bayangin deh, kamu lagi di ruang rapat, terus atasan kamu ngasih argumen yang tajam banget. Atau lagi ngobrol santai sama temen yang kayaknya udah baca semua buku di dunia. Tiba-tiba kita jadi ciut, ragi mau ngomong. Perasaan kayak gini wajar kok, tapi jujur aja ya, ini sering banget nahan kita. Oke, coba deh kita lihat angka ini. Ada riset dari Harvard yang hasilnya, wah lumayan mengejutkan. Ternyata, berinteraksi sama orang yang lebih cerdas, itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kita sampai 25%. Kenapa? Soalnya kita jadi terekspos sama cara pikir yang baru, jadi kepancing juga buat ngomongin ide kita dengan lebih jelas. 25% loh, bukan angka yang kecil kan? Jadi, intinya gini, perasaan minder itu sama sekali bukan cerminan kemampuan kamu. Itu cuma semacam tembok psikologis aja yang ngehalangin kamu dari kesempatan belajar yang super berharga. Yuk, kita bareng-bareng hancurin tembok itu. Oke, langkah pertama, dan ini penting banget, kita perlu definisiin ulang apa sih artinya pintar itu. Sadari kalau kecerdasan itu punya banyak banget dimensi, nggak cuma satu jalur aja. Nah, ini nih yang menarik. Coba kita bandingin. Di sebelah kiri, itu pandangan lama yang sempit. Pintar itu soal seberapa cepat kamu jawab atau seberapa kuat hafalanmu. Tapi lihat yang di kanan, pandangan yang lebih modern dan luas. Pintar itu soal kemampuan mendengar, kapasitas buat beradaptasi, dan pemahaman yang dalam. Kira-kira, di dunia nyata, mana yang lebih kepake? Jelas yang kanan kan? Contohnya gini deh, mungkin teman kerjamu jago banget ngejelasin data. Itu namanya kecerdasan analitis. Tapi, bisa jadi kamu lebih unggul di kecerdasan sosial, yaitu kemampuan buat ngebaca situasi dan nyambung sama orang lain. Atau mungkin kekuatanmu itu di kesadaran kontekstual, paham gambaran besarnya. Semua itu adalah bentuk kecerdasan yang sama-sama penting. Jadi mindset baru yang perlu kita tanamkan adalah ini, hargai kelebihan orang lain tanpa perlu merasa terancam. Begitu kamu bisa lihat kehebatan mereka sebagai inspirasi, bukan ancaman, wah, seluruh dinamikanya bakal berubah total. Oke, mindsetnya udah dapat. Sekarang gimana caranya? Kita masuk ke bagian yang praktis ya. Anggap aja ini buku panduan strategi buat interaksi kamu selanjutnya. Ada 4 langkah kunci nih. Pertama, ajukan pertanyaan berkualitas. Kedua, tahan diri dari kompetisi yang nggak perlu. Ketiga, dengarkan untuk memahami. Dan keempat, temukan nilai unik dirimu. Yuk kita kupas satu-satu. Langkah pertama, jangan diam, tapi bertanya. Pertanyaan yang bagus itu nunjukin kalau kamu nyimak dan mikir kritis. Daripada cuma diam, coba deh lempar pertanyaan kayak, menarik. Gimana ya kalau teori itu kita coba terapin ke situasi kita sekarang? Ini bikin diskusi jadi lebih hidup dan nunjukin kalau kamu juga cerdas. Selanjutnya, tahan ego. Gatal banget kan rasanya pengen motong omongan orang atau ngoreksi biar kelihatan setara. Nah, tapi justru menahan dorongan itu adalah tanda kedewasaan intelektual. Ini ngasih kamu waktu buat nyerap lebih banyak informasi sebelum ngasih kontribusi yang lebih matang. Langkah ketiga, dengerin buat ngerti, bukan cuma buat nyiapin jawaban. Waktu kamu benar-benar nyerap apa yang orang lain bilang, kamu nggak cuma dapat info, tapi juga nunjukin rasa hormat. Dan ini nyambung banget ke langkah keempat, temukan nilai unikmu. Mungkin kamu nggak jago detail teknis, tapi kamu bisa bawa sudut pandang yang humanis atau yang praktis dari pengalaman di lapangan. Justru perspektif yang beda inilah yang bikin diskusi jadi kaya dan kontribusi kamu jadi nggak ternilai. Nah, kita sampai di bagian terakhir, dan ini bagian yang paling bisa mengubah cara pandang kamu. Gimana caranya mengubah rasa takut dan minder itu jadi bahan bakar, jadi motivator terbesarmu? Yuk kita ubah definisi rasa minder itu sendiri. Mulai sekarang, anggap perasaan itu bukan tanda kelemahan, tapi justru sebuah sinyal. Sinyal kalau kamu lagi ada di lingkungan yang tepat, lingkungan yang siap mendorong kamu buat tumbuh. Jadi, setiap kali kamu ngerasa nggak nyaman, jadiin itu pemicu. Temenmu nyebut buku yang kamu belum baca, jangan minder. Langsung catat dan masukin ke daftar bacaan. Rekan kerja pakai istilah yang kamu nggak ngerti, cari tahu artinya nanti. Jadikan setiap momen ketinggalan itu sebagai pintu buat keluar dari zona nyaman. Dan ini mungkin yang paling penting, yaitu cara kamu mengakhiri interaksi. Jangan pernah pulang bawa perasaan kalah. No. Sebaliknya, tutup dengan rasa syukur.
Wah, makasih banget. Hari ini aku dapat wawasan baru, ide baru. Itu jauh lebih sehat. Karena ujung-ujungnya, ini semua bukan soal pembuktian ke orang lain kok. Ini soal jadi versi diri yang lebih baik dari kemarin. Fokusnya ke kemajuan diri sendiri, bukan perbandingan sama orang lain. Nah, sekarang pertanyaan buat kamu renungkan. Coba deh jujur sama diri sendiri. Apa sih tantangan terbesar kamu waktu berhadapan sama orang yang kamu anggap lebih pintar? Karena dengan memahami tantangan itu, kamu udah ngambil langkah pertama buat mengatasinya.